Detail menarik UFC 328. Seperti yang kita tahu, UFC 328 telah membuat semua fans MMA terkejut dengan kekalahan sang serigala, yaitu Khamzat Chimaev atas Sean Strickland dengan split decision. Namun selain itu, ada beberapa hal menarik yang terjadi mengiringi event tersebut. Berikut ini adalah beberapa hal menarik yang akan kita bahas. I sell fights. I mean, look at the UFC, how boring it is. Like, really, like, the UFC is so boring. Like, I didn't even know half the, like, other than Alex, and Alex doesn't even talk. He's just big and scary. It's just boring, dude. At the end of the day, man, all the hate's out of me. I need the hate battery recharge, so I need a couple days. Pertama adalah anti klimaks drama. Yaps, sejak dari jauh hari, kita semua berpikir bahwa laga akan berakhir panas, baik di dalam maupun di luar oktagon. Hal ini karena konflik yang coba dibangun oleh keduanya sangatlah masif. Strickland yang dengan sangat brutal menghina Khamzat dalam setiap single interviewnya, dan Khamzat yang juga secara pribadi menghubungi Campbell Hunter untuk dibookingkan melawan Strickland. Perlu diketahui, secara ranking dan rekor mutakhir, seharusnya Imavov lah yang berhak melawan Khamzat. Tapi karena drama yang terbentuk, membuat Khamzat secara langsung meminta Hunter untuk memberikan tiket title shot pada Strickland agar ia bisa membungkam mulutnya di oktagon. Para fans yang melihat itu tentu sangat excited, ditambah Strickland yang menyinggung soal teroris dan sebagainya. Hal ini diperkuat ketika press conference berlangsung, di mana interview berjalan panas, yang bahkan fighter seperti Joshua Fan dan Tatsuro Taira yang memperebutkan sabuk undisputed hanya memiliki satu pertanyaan saja. Namun ada yang mulai aneh di sini, di mana Strickland yang sebelumnya tampil berapi-api, di press conference malah tampak menahan diri. Dan Khamzat yang sebelumnya tampil lebih kalem, malah tampil barbar menghujani Strickland dengan trash talk. Saat itu, banyak para fans yang berpikir bahwa Strickland kehilangan kepercayaan dirinya dan terintimidasi oleh Khamzat, yang diperkuat saat face off, di mana Khamzat menendang Strickland yang membuatnya semakin panas. Ketika entrance pun, Strickland juga tampak lesu dan juga kurang pede, sedangkan Khamzat seperti biasa tampil berapi-api dengan lari menuju oktagon. Jadi wajar saja jika tidak banyak yang memprediksi Strickland akan menang. Tapi ternyata setelah laga selesai, barulah terungkap alasan Strickland tampil tidak all out saat press conference dan tampak kurang bersemangat saat entrance. Hal itu karena ia menyadari bahwa ia telah trash talk terlalu jauh dengan menyinggung agama dan negara Chimaev. Strickland mengaku ia hanya ingin menjual pertandingan agar dirinya dan Khamzat menjual banyak tiket pertandingan dan mendapatkan jutaan dolar. Dan itu memang fakta sih. Terlepas dari trash talk Strickland sebelumnya, Khamzat memang sangat diuntungkan secara bayaran. Strickland secara terbuka meminta maaf kepada Khamzat dan seluruh fans UFC bahwa apa yang ia katakan sebelumnya hanyalah akting semata, bukan dari hati. Karena ia juga memiliki rekan muslim yang sangat baik, karena itu ia merasa tidak enak ketika menyadari trash talk-nya terlalu jauh. I do kind of regret, like, attacking his faith. That's I have so many Muslim friends that I have to go and see in the gym next week and be like, hey man, sorry dude, like my friend Sadi Sai, PFL champion, one of the greatest men I know, father, husband, great man. So it's like, sometimes, in these fights, you gotta sell them, but at the end of the day, man, we're all just human, just trying to get through. Namun ternyata aksi Strickland tersebut membuat beberapa fans kecewa karena merasa ditipu. Hal ini karena sebelumnya Strickland mengatakan bahwa setelah pertandingan, mau menang ataupun kalah, ia tidak akan menjabat tangan Khamzat. Tapi ternyata mereka tidak hanya berjabat tangan, bahkan Khamzat secara sukarela mau memasangkan sabuk ke pinggang Strickland dan mereka saling berpelukan, terutama Strickland yang menunduk meminta maaf. Banyak fans menilai ini adalah hal baik, mengingat mereka akhirnya hanya berkonflik untuk urusan bisnis saja.
Namun, beberapa fans menyebut, apa-apaan ini? Mana drama yang sebelumnya terbangun? Udah, gini doang nih. Ya kalau gitu ya gak usah sok keras dong. Kurang lebih begitu isi hati mereka, termasuk wartawan senior Ariel Helwani. Dana White sendiri dalam tanda kutip juga merasa tertipu dengan berekspektasi akan terjadi keributan besar. Karena itu Dana White menyewa banyak bodyguard dan tim keamanan yang menghabiskan ratusan ribu US dollar untuk mengamankan laga. Tapi ternyata sebelum fight mereka malah touch glove. Dan gak hanya sekali, tapi 2 kali. Ya meskipun Dana White senyum, tapi terlihat jelas bahwa ia merasa sedikit kena prank akan hal tersebut. Yang jelas bahwa antara Khamzat dan Strickland sebenarnya tidak ada masalah. Semua yang terjadi murni hanya bisnis. Dan ini juga menegaskan bahwa untuk mendapatkan super big match seperti Conor McGregor versus Khabib Nurmagomedov, sepertinya fans UFC masih harus bersabar lebih lama lagi, atau mungkin saja yang seperti itu tidak akan terulang kembali. Did you anticipate that Sean and Khamzat would be so kind to each other after the fight? No, I was ready for the exact opposite. Like, was it as crazy as everybody was saying? Like, No, I think dude Chimaev, especially like being Chechen, they have a lot of pride. I say things that are, some people might be offended, but I'm just joking. So That's the line a little bit. I think that sometimes he probably didn't get my humor, from like that part of the world. So he's a good guy, man, but we're in the game of fighting. Would you guys really want me to go out there and be like, yeah, dude Chimaev, you're a really nice guy. Let's go have a nice little fight. No, you want me to go motherfuck this guy. Yeah. I do it for you guys. So there. Hal menarik kedua adalah masalah berat badan, di mana banyak yang percaya bahwa Khamzat sebenarnya tidak berhasil memotong berat badan. Dustin Poirier termasuk yang mengkritisi itu, di mana timbangan Khamzat berjalan terlalu cepat, yang mana hal itu akan sulit untuk membantah kecurigaan fans. Khabib dulu pernah mengalami kasus serupa, tapi tetap tidak secepat Khamzat. Dan Khabib juga sudah mendokumentasikan di vlog pribadinya bahwa ia memang benar-benar sudah mencapai berat badan yang ditentukan. Meskipun hal itu sudah dibela langsung oleh Dana White bahwa Khamzat secara resmi sudah berhasil membuat berat badan, tapi Khamzat diketahui belum memberikan keterangan atau bukti dokumenter layaknya Khabib. Banyak fans Khamzat yang menjadikan pemotongan berat badan adalah alasan Khamzat kalah. Dan memang itu real sih, tapi itu juga bagian dari pertandingan. Di UFC, fighter tidak hanya dituntut menang atas lawannya, tapi juga menang melawan timbangan. Kalau sudah terlalu besar, seharusnya Khamzat tidak usah maju, dan faktanya Khamzat juga tidak membuat alasan apapun. Hal ini sedikit berbeda dengan kasus Islam Makhachev di Australia. Saat berlaga di Australia, Makhachev tidak mengalami masalah dalam weight cut, tapi mengalami masalah rehidrasi, di mana waktu rehidrasi di Australia lebih singkat dibandingkan Amerika, karena mereka harus bertanding menyesuaikan jam tayang Amerika Serikat. Karena itu yang dikeluhkan oleh Makhachev bukan proses pemotongan berat, tapi rehidrasi tubuh yang terlalu singkat. Dan seorang fighter memang tidak boleh mengeluh dengan pemotongan berat badan, karena kalau tidak sanggup ya cukup naik kelas saja. Khamzat sendiri sudah mengonfirmasi bahwa setelah ini ia akan naik ke kelas berat ringan UFC. It seemed like Khamzat really struggled to make the weight this time, and He literally walked up to me after the fight and said, I want to move up. I don't want to fight in this weight class. and I know it's very soon, but like, do you feel like he probably needs a fight to earn the title shot there and stuff like that? Carlos is injured. Yeah, You thought about that division? I don't know. I'm not even thinking about that. But, him moving up is exciting. Demikian sedikit detail menarik dari event UFC 328. Sebenarnya ada banyak hal menarik lainnya, seperti Joshua Fan yang menurut saya memiliki skill tinju yang tak kalah berbakat dari Ilia Topuria, dan Tatsuro Taira yang memiliki dagu baja. Tapi sayangnya kelas terbang peminatnya memang sepi, jadi akan kita bahas di kesempatan lainnya. Menurut teman-teman, apalagi nih yang menarik dari event tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.